Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillahi ala kulli ihsani wa imtinani. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, pada video singkat ini kita melanjutkan pembahasan ringkas dari kitab Khulasati Nuril Yakin yang kita lanjutkan pada pembahasan tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi athaniyati, setelah Nabi pulang selama 2 bulan lamanya perjalanan pulang dan perjalanan pergi dan pulang dari Syam untuk melakukan perdagangan dari barang yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha, yang mana pas pulang ini telah membuat Khadijah semakin takjub ya dengan kejujuran Nabi dan hasil perdagangan yang untung besar. Dan tazawwaja bi Sayyidah Khadijah, maka Khadijah pun ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Wa hiya allati khatabathu, Khadijah pun menawarkan dirinya agar untuk dilamar Nabi dan untuk dikhidbah. Akhirnya Nabi pun setuju menyampaikan hal ini kepada pamannya untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dalam Islam pun tidak dilarang seorang perempuan yang menyukai seorang laki-laki yang baik agamanya agar laki-laki itu mau menikahinya. Ini bagus teman-teman, tidak dilarang. Kemudian wa kana umruha 40 sana. Bahwasanya ketika itu umurnya Khadijah radhiyallahu anha dalam kitab ini menjelaskan adalah umurnya 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Adapun Nabi ketika itu masih berumur 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halata. Dahulunya Khadijah radhiyallahu anha telah menikah dengan Abu Halah. Wa qad mata wa lahu waladun ismuha wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halatu. Telah meninggal Abu Halah ini, dari hasil pernikahan mereka ini memiliki anak, di antaranya adalah Halah. Saya mengatakan Hindun. Waqad aqamat ma'a Rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Bahwasanya Rasulullah SAW hidup bersama Khadijah selama 25 tahun, teman-teman. 25 tahun menemani Rasulullah. Dan Nabi tidak menikahi wanita lain sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kita lanjut kepada pembahasan tentang keputusan ya, Nabi memberikan keputusan di antara perselisihan orang-orang Quraisy ketika dalam hal siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa wajaddadat pada usia Nabi yang ke-35 tahun, orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah dan memperbaharui pembangunan Ka'bah. Ya, ketika itu pernah terjadi banjir bandang merusak Ka'bah sehingga harus direnovasi, dibangun ulang. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Nabi juga turut ikut membangun ulang kembali Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata ma ashrafi Quraisyin. Ya, dan dialah membawa, dan Nabi juga ikut mengangkat batu-batu bersama orang-orang Quraisy yang para penguasa, orang terbangga dari kalangan Quraisy.
Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas. Nabi juga ditemani pamannya bernama Al-Abbas. Wa ikhtalafat Quraisyun fi man yada'u al-hajar al-aswada makanahu. Orang-orang Quraisy pun akhirnya setelah selesai membangun Ka'bah, tinggal siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Thumma ittafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Akhirnya mereka membuat keputusan siapa yang masuk dahulu dari pintu masjid yang sudah ditetapkan, maka dialah akan meletakkan Hajar Aswad. Dahulunya teman-teman Hajar Aswad Ka'bahnya hancur, dibangun ulang. Mereka pun buat keputusan agar kumpulkan harta yang ada itu dari harta yang halal, bukan dari hasil yang haram. Kemudian fakana awwala dakhilin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa farihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Radina bil amin. Maka orang yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Maka mereka pun bahagia, senang atasnya, dan mereka berkata, kami ridha dengan orang yang digelari Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fawada'al hajara fi rida'in. Maka Nabi pun meletakkan Hajar Aswad itu di rida', yaitu seperti selendang gitu. Wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin min ar-rida'i. Nabi pun memerintahkan agar setiap kepala suku itu orang berpengaruh untuk memegang setiap sudut dari selendang tersebut. Tsumma amarahum bi raf'ihi. Lalu Nabi pun memerintahkan mereka untuk mengangkatnya bareng-bareng. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadahu ar-rasulu bi yadihi. Ketika sudah sampai ke tempat lokasi peletakan Hajar Aswad, Nabi pun mengangkat Hajar Aswad dari atas selendang tersebut. Wa wada'ahu bi yadihi syarifah. Nabi pun meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bi hukmihi. Maka hilanglah perselisihan atas keputusan Nabi tersebut. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Maka orang Quraisy pun sangat takjub dengan kekuatan daya pikir Nabi, kecerdasan Nabi dalam hal memberikan solusi, yang mana mereka pun merasa turut andil dalam hal meletakkan Hajar Aswad. Dan kita lanjut tentang pembahasan berikutnya, kehidupan Nabi kehidupan Nabi sebelum jadi Nabi Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jamil khisalil mahmudati. Nabi itu dikenal di antara kaumnya dengan semua perilaku yang terpuji. Kasiddiq, seperti jujur, wal amanah, orangnya amanah, wal hilmi, lembut, wal haya, pemalu, wat tawadhu, orangnya tawadu, hatta laqabuhu bil amin, sehingga mereka pun menggelari Nabi dengan al-amin, orang yang terpercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban nadhiman. Maksudnya dahulu itu sebelum Nabi jadi Nabi adalah kaumnya itu dan keluarga-keluarganya menyukainya, sangat menyukai Nabi dengan kesukaan yang luar biasa. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan, dan mereka pun memberikan penghormatan dengan penghormatan yang berlebih. Ada kelebihan yang mereka hormati, karena Nabi itu memiliki sifat perilaku yang terpuji. Wa qad hafizahullahu mundu saghirihi min a'mali al-jahiliyah. Sejak kecil Nabi telah Allah pelihara dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, melakukan kesyirikan tidak ada,
ya, tidak minum khamar, dengan hal-hal yang mendengar suara-suara lantunan-lantunan yang seperti musik, Nabi tidak dengar, jauhi ya. Allah jaga Nabi SAW dari perbuatan yang haram dan kesyirikan. Falam yashrab khamran walam yasjud lisanamnya. Nabi tak pernah minum khamar dan tidak pernah pula menyembah patung. Allah jaga Nabi. Wa akramallahu qabla nubuwati bi mu'jizatin. Sebelum jadi Nabi pun Nabi telah Allah berikan beliau beberapa mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau akan menjadi Nabi nantinya. Dan ini juga ditunjukkan oleh kejadian seperti ketika Buhairah melihat Nabi ketika masih kecil datang ke Syam dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi Nabi. Dalla ala idhami mustaqbili, menunjukkan atas keagungan kedudukannya nanti pada masa akan datang. Di antara mukjizat Nabi sebelum beliau menjadi Nabi adalah taskhirul ghamamah, yaitu adanya awan yang melindungi Nabi fi safratihi athaniyati ila Syam, ketika Nabi melakukan perjalanan safar ke Syam ya, sehingga tidak kepanasan gitu. Ada banyak lagi mukjizat Nabi teman-teman yang mungkin kita bahas pada video lain ya. Di antara mukjizat Nabi itu ada banyak. Dan bagaimana kehidupan Nabi sebelum beliau menjadi Rasul? Hinama qaraba al-arba'ina min umrihi, ketika umur Nabi sudah akan mendekati 40 tahun, karena memang kebanyakan Nabi itu Allah utus ketika umurnya 40 tahun. Ahabbal ibti'ada 'anil nasi wal ibadata, Nabi itu suka menjauh dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira. Ya, Nabi pun memilih tempat ibadahnya adalah di Gua Hira. Ya, sebelum nubuah teman-teman. Setelah nubuah Nabi tidak lagi melakukan hal ini. Karena ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini, seperti pergi ke goa gitu, ingin mengikuti apa yang dilakukan Nabi sebelum nubuah. Kita mencukupkan apa yang dilakukan Nabi ketika sudah ditetapkan syariat Islam. Ya, seperti kalau sholat, Nabi perintahkan ke masjid bersama kaum muslimin. Tidak melakukan hal-hal ritual ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Wa huwa jabalun ala tariqi Makkah, ya. Gunung ini, bukit ini berada pada jalan Mekah ya. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu. Nabi ketika hendak pergi ke gunung Gua Hira ini selalu membawa bekal untuk kebutuhan beliau selama di gua untuk beribadah. Wa idza faragha raja'a ila zaujati, ketika bekalnya sudah habis, beliau balik lagi ke rumah menemui istrinya untuk mengambil bekal yang baru. Ya. Faya akhuduhu ghairahu, ya, untuk dibawa kembali ke sana untuk bekal ketika ibadah. Wa kana yata'abadu ala dini jaddihi Ibrahim. Nabi itu beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh kakeknya Ibrahim ya. Jadi Nabi pun sudah tahu bahasanya ajaran Ibrahim itu masih ada dan dia pun mengikutinya. Maka beliau mengetahui bahasanya amalan jahiliyah ini yang ada di Mekah sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi alhamdulillah Allah jaga ya dari penyimpangan akidah yang dilakukan oleh kaumnya. Nabi di dalam gua itu min asyrati ayyamin illa syahrin. Nabi itu dalam gua sekitar sekitar 10 hari sampai sebulan. Dari sinilah awal permulaan sebelum Nabi menjadi Nabi, yang mana ketika di Gua Hira inilah awal permulaan wahyu
turun yang akan menunjukkan bahwasanya Nabi kelak akan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, mengajarkan tentang ajaran Islam. Demikian teman-teman ya video singkat ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang permulaan turunnya wahyu. Ini videonya kita ringkas teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.